Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,22% ke angka 6.618. Selain video ini kami juga mengupload vlog pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Arto yang saat ini mencoba untuk kembali bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata JP Morgan dan BlackRock sudah mulai pelan-pelan keluar dari saham ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ASII. Saham ASII hari ini turun 0,37% ke angka 6.800. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal ASII trennya masih bergerak uptrend. Bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50-150. Tapi saat ini ASI memang masih mencoba untuk break resisten di 6.800. Jadi hari Senin kemarin memang ASI naik lumayan tinggi dari sekitar harga 6.500-an sampai ke 6.800-an. Dan malah sempat menyentuh harga 7.000 yang merupakan resisten berikutnya. Tapi ingat ini 6.800 saja belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa ternyata diam-diam BlackRock hingga JP Morgan mulai menjual sebagian saham ASI. Jadi bisa kita coba baca sekilas untuk artikel berita ini. Memasuki periode Juni, saham ASI mulai dijual BlackRock. Jadi sampai sesi 1 akhir tanggal 6 hari ini, BlackRock sahamnya menciut menjadi 705,70 juta. Bukan cuma BlackRock, JP Morgan juga mengurangi kepemilikan pada saat memasuki Juni tahun 2023. Padahal sebelumnya mereka masih mengakuisisi sepanjang bulan Mei. Sekarang kita coba lihat broker summary. Broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini sebenarnya masih ada akumulasi. Tapi asing memang jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini mulai keluar. Jadi walaupun tanggal 5 kemarin ada akumulasi, tapi jika kita perhatikan dari akhir Mei sampai awal Juni, asing sudah mulai take profit saham ini. Jadi pada Mei bisa kita lihat memang masih ada akumulasi. Jadi pada saat Mei, April juga bisa kita lihat masih ada akumulasi. Dan saat ini masuk bulan Juni, asing sudah mulai pelan-pelan keluar. Jadi untuk ASI, secara teknikal saat ini memang masih layak untuk di hold. Tapi jika kita perhatikan candle hari ini tidak begitu oke. Walaupun ada doji, tapi bisa kita lihat ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Kemarin juga sama, sempat menyentuh 7.000 shadownya dan kembali melemah. Jadi harus hati-hati, bisa saja sudah mulai ada distribusi di harga atas. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini sudah harus persiapkan untuk take profit apabila mulai berbalik arah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya harus lebih waspada. Walaupun saat ini secara teknikal ICE masih uptrend dan terlihat penurunan hari ini masih ada akumulasi. Tapi ingat jangan terlalu FOMO untuk ngejar di harga atas dan ternyata mulai berbalik arah. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu ICE terkoreksi dulu mengetes 6.600. Apabila masih bisa bertahan baru lebih aman untuk entry. Daripada paksakan untuk buy on breakout di sekitar 6.800 walaupun masih ada potensi menuju harga 7.000. Tapi bisa kita lihat candle 2 hari terakhir sudah mulai kurang oke dan mulai ada distribusi oleh asing. Tapi untuk yang sudah beli di harga bawah bisa trailing stop di garis EMA 50 atau di 6.600. Jadi selama masih kuat di 6.600 menurut saya secara teknikal ICE masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 7.000. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan saham ASA yang saat ini juga masih naik tinggi 12% lebih ke harga 1.300. Jadi kenaikan ini membuat ASA saat ini mengetes resisten di 1.300. Dan secara tren ASA juga saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi ASA dari saat mengetes garis EMA 50 kami sudah mulai update terus dan saat ini bisa kita lihat masih terus lanjut naik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 atau pada saat break garis EMA 150, menurut saya saat ini ASA masih sangat layak untuk di hold. Jadi bisa hold saja terus selama garis uptrendnya belum patah. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, kami sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Dan untuk ASA juga pada live streaming 2 minggu lalu pada saat sebelum liburan panjang kami sudah masukkan juga ke watchlist. Bisa kita lihat usaha uptrend dan diakumulasi ada ASA, BNGA, Indosat dan SMRA.
Jadi keempat saham ini sampai saat ini juga masih uptrend dan masih bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan untuk broker summary. Kenaikan hari ini juga masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan kenaikan 12% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Tapi secara teknikal menurut saya ASA masih sangat layak to the hold. Apabila teman-teman mau trailing stop menurut saya masih bisa di sekitar 1200. Selama ASA gagal break 1300 tapi turun mengetes 1200 sampai 1180 masih kuat, menurut saya ASA masih ada potensi untuk lanjut uptrend atau minimal masih akan sideways seperti posisi di sini. Jadi saham uptrend lebih bagus yang trennya tidak selalu naik tinggi, itu akan lebih oke menurut saya daripada saham yang naik terus tiap hari tanpa ada jeda tiba-tiba turun, takutnya akan sangat dalam. Apalagi saat ini ARB sudah 15%, jadi harus lebih hati-hati. Sekarang kita coba SMRA yang minggu lalu juga masih masuk ke watchlist untuk member di channel ini. Bisa kita lihat ASA saat ini juga trennya masih bergerak uptrend. Jadi sama seperti SMRA masih bergerak uptrend, sama seperti saham ASA setelah berhasil break garis EMA 50-150 sempat naik tinggi. Pada saat mengetes resisten 660 mulai sideways juga. Bisa kita lihat beberapa kali mengetes support 630 masih bisa bertahan. Dan sempat turun juga mendekati garis EMA 50 di sekitar 610. Tapi bisa kita lihat secara teknik ini juga masih oke, masih uptrend. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 pun saat ini telah berpotongan dengan garis EMA 150. Secara untuk tren jangka menengah SMRA akan lebih oke lagi. Dan saat ini SMRA sudah naik mencapai target analisa di harga 700. Karena sebelumnya ini merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham SMRA. Jadi SMRA juga saat ini apabila teman-teman baru mau entry, kami juga tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena kenaikannya sudah lumayan tinggi. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Itu untuk SMRA. Saya lihat masih ada potensi untuk minggu ini naik menuju harga 740. Tapi potensi untuk break sepertinya masih kecil minggu ini. Dan saya lihat masih ada potensi untuk mulai terkena koreksi sementara. Apalagi kenaikan tinggi hari ini 4% lebih ini 4% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi besar. Apalagi candle hari ini sempat turun kembali mengetes harga 660 tapi masih bisa rebound kembali. Jadi untuk yang sudah bersih beli di harga bawah bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Apalagi garis EMA 50 saat ini sudah mulai naik. Jadi untuk yang mau hold terus selama trennya belum patah juga masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry harus lebih disiplin apabila teman-teman mau paksakan untuk entry di sekitar harga 700. Karena resiko sudah lumayan tinggi. Sekarang saya akan coba analisa saham Adro yang hari Minggu kemarin baru saya analisa. Dan pada saat itu saya menjelaskan Adro walaupun secara teknikal ini masih downtrend, tapi karena sudah dekat dengan support psikologis di harga 2000 dan pada saat itu terlihat asing masih terus masuk akumulasi, Adro menurut saya menarik untuk coba dipantau. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir Adro naik lumayan tinggi. Hari ini naik 5% lebih ke 2220 dan hari Senin kemarin juga masih bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan walaupun bergerak naik lumayan tinggi, candlenya sepertinya masih kurang oke. Jadi candlenya kurang solid. Jadi saat ini Adro ada resisten terdekat di 2300 atau target take profit jangka pendek. Apabila masih gagal break tetap harus hati-hati. Adro berpotensi kembali turun mengetes atau menuju support psikologis di harga 2000. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai mencoba bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi dan asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi. Jadi ini alasan kenapa Adro menarik untuk dipantau karena mulai ada akumulasi dan berada di sekitar support psikologis di harga 2000. Tapi ingat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sama kami sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena sudah dekat dengan resisten di harga 2300 yang merupakan target untuk take profit. Jadi saya lihat memang Adro masih ada potensi untuk mengetes 2300, tapi sudah harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Adro gagal break dan mulai melemah kembali. Jadi teman-teman bisa hold terus saja selama 2000 tidak terlewati atau paling aman take profit saja dulu apabila gagal break karena cara tren ini juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Jadi selama masih gagal break 2300
Secara teknikal ini belum ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 2000 apabila gagal break harga 2300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.